Oke teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat bergabung dengan saya Akbar Dan saya Randy, di Bali sebuah cerita. Oke, untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung bisa di like, share, comment, and subscribe Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya di sini. agar teman-teman semua bisa mendapatkan cerita dan konten terbaru dari kami. Dan juga jika teman-teman semua ada cerita dan kisah-kisah lainnya yang ingin kami angkat di video selanjutnya, bisa tuliskan komentar. Dan juga jika teman-teman ada tempat Yang bisa kami kunjungi untuk dieksplor atau ditelusuri, bisa tuliskan di komentar, karena saya dan Bang Randy akan ada sesi di mana di balik sebuah cerita explore. yang dimana saya dan Bang Randy akan menelusuri tempat-tempat angker dan menceritakan bahwa Apa yang terjadi apa di sih situ. yang dirasain di tempat-tempat angker tuh dan apa aja yang kita temuin gitu. Oke Bang, kita akan bakalan ngangkat cerita apa nih Bang? Kita bakal ngangkat cerita dari yang dilansir dari Instagram Mistis Dunia. Ini di sini menceritakan bahwa ada seorang mahasiswi yang bernama Mbak Yayu, Sosok penunggu Fakultas Ekonomi UGM, yang mengakhiri hidupnya dengan secara tragis. Itu garis besarnya ya. Bagi mahasiswa Jogja pasti udah nggak asing lagi sama urban legend yang salah satunya di kampus negeri Jogja ini ya. Sosok ini sering menampakkan diri dengan wujud perempuan yang menggunakan dandanan khas era 70-an. Sosok hantu perempuan yang hingga saat ini kerap menjadi bahan perbincangan lantaran kisahnya yang sangat populer di kalangan akademi Jogja ini. Beliau dikenal dengan sebutan Mbak Yayu atau Mbak Rahayu. Nah, sekilas tentang sosok Mbak Yayu atau Mbak Rahayu ini ya. Dia ini adalah seorang perempuan cantik yang dikenal cerdas dan mudah bergaul di lingkungan kampus. Meski namanya Rahayu, teman-temannya memanggil dengan sebutan Mbak Yayu. Mbak Yayu ini adalah sosok perempuan yang gemar membaca. Hampir segala jenis buku ia baca, mulai dari novel sampai buku-buku kuliah lainnya. Hingga beliau ini disebut dengan julukan kutu buku. Ya, emang dimana kalau orang yang pinter itu ya, yang sering baca, itu pasti disebutnya tuh kutu buku. Udah gak asing banget di Indonesia. Namun sayangnya Mbak Yayu ini mengalami keterlambatan lulus. Konon penyebabnya adalah topik yang diangkat dalam skripsi akhirnya itu terlalu berat topiknya. Tak hanya itu, Mbak Yayu ini pun dikenal dengan sosok yang perfeksionis dan idealis. Sehingga seringkali Mbak Yayu ini berdebat dengan dosen pembimbingnya. Mungkin karena di situ juga Bang. Karena di sini disebutkan sosok Mbak Yayu ini pintar, cerdas, perfeksionis, dan idealis. Dia ini ingin membuat tugas skripsinya semaksimal mungkin, sedetail mungkin, perfect mungkin ya. Nah, yang mengakibatkan si dosennya itu enggak deh, ini terlalu berat. Ini terlalu berat untuk seorang mahasiswa tingkat ya. Ini dia tingkat ekonomi, berarti jurusan ekonomi mungkin ya. Iya, masih strata 1 gitu Bang. Seiring berjalannya waktu, sosok Mbak Yayu yang dulunya dikenal dengan perempuan yang ceria, kini berubah menjadi sosok yang pendiam. Hal itu disebabkan karena tugas akhir yang tak kunjung usai membuatnya frustasi. Karena dirinya merasa bahwa apa yang ia pelajari selama ini itu sia-sia. Nah, puncak masalahnya terjadi ketika tugas akhirnya yang ia kerjakan dinyatakan tidak lulus. Tak hanya itu, sindiran-sindiran juga terdengar dari teman-temannya yang membuat telinganya menjadi panas. Hingga pada akhirnya Mbak Yayu semakin frustasi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Melompat dari atas gedung ke lantai paling bawah dan menghantam cor-coran lantai yang mengakibatkan kepalanya hancur dan tulang rusuknya patah. Ini ya hal yang ia pelajari selama itu, yang dia dikenal dengan sosok perempuan yang cantik, yang baik, pintar, perfeksionis, idealis, itu jadi akhirnya sia-sia Bang. Karena akhir hidupnya cuman gitu aja. Ya dia sindiran-sindiran itu udah kebayang banget gimana ya, begitu pedesnya. Dia pusing, skripsinya nggak beres, dia nggak lulus, teman-temannya bukan bantuin atau ngasih support, malah ngomongin dia dari belakang, yang mengakibatkan ya ini
dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya secara tragis. Image yang melekat sama dia, yang dia disebut kutu buku, pintar dan yang lainnya itu, tetapi dia tidak lulus, itu beban yang sangat berat, Bang. Oh, itu ya beban yang paling berat sih itu. Yang harusnya dia menjadi mempertanggungjawabkan arti kata kutu buku. Orang yang perfeksionis dan idealis tapi nggak lulus, yang mengakibatkan ya frustasi karena cibiran dari teman-teman. Nah, semenjak kejadian itu, konon Mbak Yayu sering menampakkan diri dengan berwujud perempuan mengenakan pakaian era 70-an dengan menggunakan rok coklat dan kemeja berwarna putih. Dan juga dia dengan membawa buku, Bang, karena emang kutu buku tadi. Ya. Sehingga matinya pun membawa buku. Kabarnya sosok Mbak Yayu ini selain menampakkan diri dalam kampus ya, fakultas ekonomi, ini juga sering menampakkan di luar kampus. Tapi ada tapinya. Ini yang di luar penampakan dari luar kampus ini merupakan ulah dari makhluk halus jin, yang dimana jin bisa berubah wujud dan bisa menyerupai siapa saja. Nah, itu dia mungkin, Bang, yang dilihat mahasiswa-mahasiswa lain ini yang di luar fakultas ekonomi ini menyerupai Mbak Yayu. Ya, itu memang ulah dari si jin. Nah, ini ada dua nih, ada dua versi nih, di dalam sama di luar. Yang dimana di dalam itu dia hanya menampakkan diri, terus kayak dia menampakkan dirinya tuh di koridor lantai 3. Terus menampakkan dirinya juga di perpustakaan dan sering dilihat oleh mahasiswa-mahasiswi yang ada pelajaran atau kelas malam. Dan juga di sini menceritakan, ya, bukan dilansir dari sini, kita baca dari berbagai situs ya. Iya. Bahwa ada penampakan tersebut tuh ada yang sosok mengganggu di bagian luarnya, bukan bagian luar kampus, tapi masih di sekitaran kampus itu dia mengganggu aktivitas mahasiswi dan mahasiswa sedang belajar. Kayaknya itu bukan dari sosok Mbak Yayu ya. Iya. Karena memang Mbak Yayu itu dia tuh orangnya tuh semasa hidupnya emang gimana ya? Nggak rese sih orangnya. Rese, emang baik gitu. Baiknya. Dan juga yang bikin penasaran ya, yang namanya orang yang udah meninggal atau beda alam, itu dia masih gentayangan. Itu rasanya kayak nggak mungkin juga. Iya. Mungkin itu ya ada jin yang memang dia notabene usil, jahil, jahat, sama yang memang udah sih, tempat gue di sini, ya udah, nih, gue nggak bakal ganggu. Tapi di sini pun dijelaskan, Bang, kalau sosok Mbak Rahayu itu nggak keliaran di sekitaran kampus, dia cuma keliaran di sekitaran fakultas ekonomi doang. Nah, kita bisa simpulkan kalau yang di luaran itu ya jelas bukan Mbak Rahayu ini, bukan Mbak Yayu ini. Iya. Ini balik lagi, Bang, tadi, Bang. Ini dia meninggal secara tragis gitu. Saya juga punya cerita nih, Bang. Iya, apa tuh, Bang? Teman saya juga dulu pernah almarhum. Dia meninggal itu jatuh dari pohon, tingginya dari kayak pohon dari tiang listrik gitu, Bang. Bentuknya sama pohon kelapa tuh, Bang. Bukan, dia kayak pohon duet atau apa ya, orang Sunda tuh bilangnya pohon duet. Pohon duet. Iya. Itu palanya duluan hancur menghantam ke bawah tanah. Palanya tuh kayak empuk banget gitu. Semuanya sama lah kayak Mbak Yayu. Tengkoraknya rusak, hancur. Tapi teman saya dia bukan korban dari bullying ya, tapi itu pure akibat kecelakaan. Kecelakaan ya. Pelajaran dari sini ya, teman-teman jika mendapatkan teman yang sedang kesulitan atau kesusahan, sebaiknya jangan dibully atau diomongin dari belakang, karena tingkat kesetresan seseorang itu beda-beda ya. Menyikapinya. Ada orang yang menyikapinya udah bodo amat, apa sih lu, kan ini gua. Ada yang gitu doang. Ada yang memang menyikapinya dia tuh secara berlebihan sehingga dia stres, yang mengakibatkan bisa jadi kesetresannya tersebut itu dia berpikir apa gua mati aja gitu biar beres masalahnya, seperti si Mbak Yayu ini. Bahkan pas dia mau meninggal itu dia meninggalkan pesan. Kata-kata terakhir Mbak Yayu ini adalah, rasa jenuh saya di kampus
saat teman-teman saya tidak bisa membantu. Nah, itu yang bilang tadi apa? Kalau ada teman-teman atau sahabat di ruang lingkup yang ada kesulitan dan kesusahan, sebaiknya kita rangkul. Kita tanya nih, masalahnya apa gitu. Ada masalah apa? Jangan kayak dia nggak lulus nih, kita udah tahu dia nggak lulus, dia ada masalah itu, kita tahu nih, tapi kita pura-pura nggak tahu, akhirnya malah kita ngomongin dia dari belakang, yang mengakibatkan dia stres itu. Karena memang hal ini tuh pun nggak terlihat dari luar bang, ini tuh masalah mental Ya memang, yang tidak terlihat dari luar oleh orang-orang sekitar ya. Mungkin dia terlihat baik-baik saja gitu, fisiknya, tubuh, mukanya biasa-biasa aja, cuman mentalnya ini down banget bang, sampai akhirnya dia frustasi gitu. Apalagi di Jepang bang, itu kasus di Jepang kayak gini tuh banyak banget, dimana mereka jam pelajaran dari pagi sampai malam itu nonstop, yang mengakibatkan mereka stres, akhirnya bunuh diri dengan ruang lingkup yang memang tidak memungkinkan untuk dia meluapkan apa yang ada di si otaknya atau curhat gitu. Sedangkan dirinya itu udah lelah banget, udah capek banget ngejalanin hidup, sampai memang apa gue mati aja gitu. Makanya sering terjadi yang dimana mahasiswi atau mahasiswa pelajar mengakhiri hidupnya dikarenakan stres oleh pelajaran. Memang di sini tuh lagi masa-masa rawannya itu di tugas-tugas akhir ya bang. Iya. Setelah beberapa tahun gitu dia kejar belajar dan tugas akhir yang nggak selesai, dan dia dinyatakan tidak lulus, itu drop banget bang mental ya. Pasti mental, kena mentalnya drop banget pasti itu. Nah dari sini kita bisa lihat bang, bahwa masalah mental ini cukup berat juga gitu. Ya. Dan tidak semua orang bisa mengetahui apa yang sedang dia rasakan, karena emang ini terjadi di dalam gitu bang, bukan terjadi yang di luar yang kelihatan kayak misalkan dia sakit pucat atau apa gitu, masalah sakit fisik atau apa yang bisa kelihatan gitu bang. Ya. Ini nggak kelihatan. Memang kasus ini tuh bukan kasus hal baru ya, memang dimana orang yang dia tuh memang pelajar yang sangat pintar, pelajar yang sangat idealis dan perfeksionis sekalipun, memang sering terjadinya itu bunuh diri tuh memang orang-orang yang kayak gini. Dia nggak mau gimana ya, meluapkan, ngasih tahu ke orang gitu bahwa ini gua tuh lagi kayak gini, lo tuh rangkul coba. Dia nggak mau mengatakan seperti itu, yang mengakibatkan dipendem sendiri. Dan si Mbak Yayu ini pun sebelum meninggal dunia pun kan meninggalkan pesan kan, rasa jenuh saya di kampus saat teman-teman saya tidak bisa membantu. Merasa sendiri dia bang. Merasa sendiri ya. Merasa sendiri, kesepian. Dan orang-orang nggak ngerti apa yang dia rasa. Yang dia rasa kalau hidup, apa yang dia perjuangkan ini sia-sia bang. Belajar sekian tahun, beberapa semester ini. Ya kesimpulannya, kira-kira kita ambil dari ini apa nih bang? Ya mungkin kita bisa ambil, kita tarik semua ini, balik lagi kita tentang mental bang. Kita ini semua harus aware terhadap mental seseorang. Yang mungkin paling dekat ini teman-teman kita gitu. Kita yang lihat teman-teman kita ceria atau apa, atau dengan senyumannya di setiap kita bertemu, dengan cerita-cerita lucunya, tapi kita nggak tahu apa yang dia rasa, mungkin tentang masalah dia di keluarga, pertemanan, ataupun asmaranya, itu cukup berat juga bang bagi seseorang yang mengalaminya, dan kita juga nggak tahu kesehatan mentalnya bagaimana gitu. Oke, sekian cerita yang kami bahas tentang sosok Mbak Yayu yang berada di daerah Jogja, yang dia bergentayangan ya di fakultas atau kampus ekonomi. Oke, untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung, bisa di like, share, komen, dan subscribe channel kami agar bisa maju lagi dan berkembang lagi untuk kedepannya. Karena tanpa teman-teman semuanya kita bukan apa-apa. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya di sini agar teman-teman semua bisa mendapatkan konten terbaru dan cerita terbaru dari kami. Dan juga tuliskan komentar nih, apa nih cerita selanjutnya yang ingin kita bacakan atau request dari teman-teman semua. Dan juga bila kalian mengetahui tempat-tempat horor ataupun mistis lainnya gitu yang kerap dianggap angker, bisa juga tuliskan komentar. Karena saya dan Bang Randy, saya tegaskan ya sekali lagi, saya dan Bang Randy akan ada sesi di mana di balik sebuah cerita explore
Yang mana saya dan Bang Randy akan menelusuri dan mengeksplor tempat-tempat yang dibilang oleh orang itu angker. Kita akan masuk ke dalamnya. Kita bakal ceritain apa aja yang dirasakan di tempat tersebut dan apa aja yang kita dapatkan dan kita temukan di dalamnya. Sekian dari saya Akbar. Dan saya Randy. Terima kasih.